Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal ya terkait dengan penggunaan integral untuk menghitung volume benda putar. Kita ingat di video sebelumnya ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan volume bangun yang dibentuk dari pemutaran suatu bidang baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Kedua metode itu adalah metode cakram dan metode kulit tabung ya. Penggunaannya tentu saja nanti bergantung kepada bagaimana bentuk daerahnya dan ke sumbu apa dia diputar. Oke, kita lihat saja langsung soalnya ya. Daerah R dibatasi oleh kurva Y sama dengan 5 plus 4X min X kuadrat, sumbu Y, sumbu X, dan garis X sama dengan 5. Oke, itu daerahnya ya. Tentukan volume bangun peja yang terbentuk jika R diputar terhadap sumbu X, garis Y min 1, garis sumbu Y, dan garis X sama dengan 6. Nah, di contoh sebelumnya kita baru terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, belum terhadap bagaimana kalau terhadap suatu garis tertentu ya, seperti pada kasus B dan D di sini. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, ini langkah pertama adalah menggambarkan dahulu. Ya, menggambarkan dahulu bangunnya ya, daerahnya. Kan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Pertama yang mudah kita gambar dulu ada garis sumbu Y, ya ini sendiri ya sumbu Y, kemudian sumbu X gitu kan ya. Kemudian garis X5 pasti di sini nih, daerah sini ya. Saya belum gambarkan. Berarti nanti kira-kira daerahnya akan berada di daerah sini nih, ya, di kuadran 1. Kenapa? Karena ini kan 5 plus 4X min X kuadrat ini berupa sebuah kurva parabola yang terbuka ke bawah, jadi atau cekung ke bawah. Jadi begini nanti. Untuk menggambarkan kurva yang ini, ya. Pertama kita dapatkan dulu bagaimana titik potongnya terhadap sumbu Y. Ini dengan mengambil X sama dengan 0. Kalau X 0, ini 0, berarti ini Y sama dengan 5 ya. Berarti dia akan memotongnya di 5 di sini. Titik 0,5. Bagaimana dia memotong X? Nah, memotong sumbu X, ketika Y-nya sama dengan 0, gitu kan ya? Jadi kita nolkan dulu ini, berarti 5 plus 4X min X kuadrat sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan ya. 5 min X dengan 1 plus X itu ya. Oke. Berarti kita peroleh titik potongnya di X5 dan di X sama dengan ini min 1 ya. Oke. Jadi di min 1 di sini, ini min 1 dan di 5 di sini. Nah, namun daerahnya karena daerah sini ya, ini yang ini tidak saya gambarkan, jadi atau saya hanya garis putus-putus saja. Nanti kan kurvanya begini nih. Nah, kira-kira ginilah melengkung begini ya. Nah, kurva Y sama dengan 5 plus 4X ya. Y sama dengan 5 plus 4X min X kuadrat. Kemudian diputar terhadap sumbu X ke sini. Nah, untuk kasus ini kita gunakan metode cakram ya. Kita bisa gunakan metode cakram langsung ya, karena kalau diputar ya. Oke. Metode cakram. Nah, kalau kita pilih kan ini satu segmen tertentu dulu ya, untuk melihat sekedar mengingat ini ya. Ini misalkan diambil suatu daerah tipis dengan ketebalan delta X dan tingginya Y gitu ya, yang ini ya.
Ketika dia diputar terhadap sumbu X, maka dia akan membentuk sebuah cakram, kan ya? Sehingga akan punya volume akibat atau volume cakram setebal delta X dengan jari-jari R. Misalkan volumenya ya kita tulis delta P ini dengan ampiran kira-kira akan sama dengan cakram kan luas alasnya adalah VR kuadrat. Berarti R-nya dalam ini Y ya. Pi Y kuadrat dikalikan dengan ketebalannya delta X. Sehingga dari sini berarti V akan sama saja dengan cara mengintegralkan, membayangkan ada sejumlah cakram tipis dari mulai X sama dengan 0 sampai X sama dengan 5. Berarti V integral 0 sampai 5 dari Y kuadrat dx jadinya ya. Nah, kita tinggal Y-nya adalah yang ini kan ya. Nah, ini harus dikuadratkan nih. Supaya bentuknya sederhana, kita cari saja dulu Y kuadratnya ya. Y kuadrat berarti kan sama saja dengan 5 plus 4X min X kuadrat dipangkatkan 2. Atau supaya perkaliannya mudah, satu begini. 5 plus 4X min X kuadrat. Nah, kita kalikan coba 5 dengan 5 dulu. 25. 5 dengan 4X plus 20X ya. 5 dengan min X kuadrat berarti min 5X kuadrat. Berikutnya 4X dengan 5 plus 20X ya. 4X dengan 4X. Jadi 16X kuadrat. 4X dengan min X kuadrat berarti min 4X pangkat 3. Kemudian min X kuadrat dengan 5. Jadi min 5X kuadrat. Ini dengan 4X. Min X kuadrat dengan 4X min 4X kuadrat. Min X kuadrat dengan min X kuadrat berarti plus ya. X pangkat 4. Kita kumpulkan yang sejenis. X-nya 20X dengan 20X. Berarti 40X ya. Plus 40X. Kemudian min X kuadrat, min 5X kuadrat dengan ini jadi 11X kuadrat, min 5X kuadrat. Jadi berapa itu? 6 ya. Plus 6X kuadrat. Yang pangkat yang ini berapa ini? 4X dikalikan dengan ini 4X dikalikan dengan 4X yang ini ya. Ini ya, ini. Oh, ini pangkat 3 ini bukan pangkat 2, Oke. Sekarang yang pangkat 3. Ini dengan ini ya. Jadi min 8 ya. Min 8X pangkat 3 tambah X pangkat 4 ya. X pangkat 4. Oke, gitu ya. Oke, silakan coba cek lagi ininya ya, hasil kalinya. Oke, maka kita akan dapatkan sekarang V berarti V integral 0 sampai 5 Y kuadrat, kita ganti Y-nya oleh ini ya. 25 plus 40X plus 6X kuadrat min 8X pangkat 3 plus X pangkat 4 dx ya. Jadi hasilnya ini berarti 25X ya. 25X plus 40X diintegralkan jadi 20X pangkat 2 ya. Ini berarti jadi pangkat 3, nah begitu 2 ya, 2X pangkat 3 dikurangi ini jadi pangkat 4 jadi 2X pangkat 4 ya. Oke, ditambah dengan ini jadi 1/5 X pangkat 5 dengan batas 0 sampai 5. Masukkan dulu kalau 5 ya. Batas atasnya berarti 5 dikali 25 kali 5 125. Ini jadi 5 pangkat 2. 25 kali 20.
500 ya. 500. Ini 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 kan 1, 5 pangkat 3 berapa? 125 ya. Oke, 125. Kali 2. Berarti 250 ya. Minus X pangkat 4. 5 pangkat 4. 625. 625 dikali 2. Jadi 1250 ya. 1250. Kemudian ditambah dengan ini X pangkat 5. 5 pangkat 5 dibagi 5. Berarti 5 pangkat 4. Berarti 625 ya. Dikurangi, kalau masukkan 0 ya 0 ya, dikurangi 0 ini. Oke, berarti berapa ini? 125 tambah ini jadi 625. Oke, 625 ini dengan 625 kan ya? Dengan 625 kan 1250 kan ya? Berarti hilang yang ini nih ya. 125 plus 500 plus 625 min 1250 itu hilang ya. Berarti tinggal tersisa 250. Jadi 250 pi satuan volume. Oke. Ini kita gunakan, yang ini adalah menggunakan metode cakram ya. Baik. Kita lihat yang kedua ya. Bagaimana kalau diputar terhadap garis Y sama dengan min 1. Oke. Gambarnya serupa dengan ini, tapi sumbu putarnya di Y min 1 di bawah ya. Saya gambar ulang nih. Yang B. Sekarang garisnya adalah garis ini bukan sumbu X, tapi garis Y sama dengan min 1. Sementara daerahnya tadi sini ya. Nah, kurvanya, bentuknya sumbu Y ini. Nah, ya. Diputar terhadap ini. Nah, bagaimana cara mencari ininya? Sekarang kita lihat sama juga kita gunakan metode cakram ya. Metode cakram. Ini delta X. Nah, ini ketinggiannya sekarang, posisi Y-nya ya, kita nyatakan relatif terhadap ini nih ya. Kalau tadi kan terhadap 0 itu adalah apa? Terhadap 0 adalah semula Y-nya adalah 5 ya, 5 ditambah dengan 5 ditambah dengan 4x minus x kuadrat. Karena digeser sejauh 1, maka ini jadi ditambah 1 ya. Ditambah 1 berarti jadi 6. Jadi terhadap ini posisi apa? Tingginya ya, ini Y-nya. Kalau saya tuliskan ini ketinggian kurva ini terhadap ini, jarak terhadap ini ya. Atau yang menjadi apa? Menjadi jari-jarinya sekarang ya. Itu menjadi Y plus 1 ya. Jadi ini saya tulis jaraknya terhadap sumbu ini jadi Y ditambah dengan apa? 1. Y-nya yang ini ya, ini Y-nya. Ini, tapi ininya jadi apa? Y plus 1. Berarti nanti ditambah 1 ya. Nah, ini garis ini ya. Kalau ini kita jadikan apa? Kita jadikan 0, maka ini berarti jadi seolah-olah jadi 1 kan ya. Jadi ini seolah-olah garis ini adalah
1 lah ini ya, ini 1 ya. Ini ke sini tingginya adalah apa? 1. Ini adalah tingginya 1. Oke, coba kita gunakan metode cakram ya. Metode cakram nanti kan bangun yang terbentuk itu akan merupakan bangun yang di sini ada bolongnya nih. Kalau ini di seolah ada dua bangun yang diputar, yang ini ya, bangun yang diputar yang ini, yang R-nya, lalu ada bagian yang kosong. Di yang kosong akan membentuk sebuah apa? Membentuk sebuah tabung kosong di sini ya. Sehingga V-nya sekarang berarti sama dengan V batas integralnya tetap dari berapa? 0 sampai 5 ya. Dari 0 sampai 5. Dari 0 sampai 5 itu kan. Nah, ya. Kemudian kurva yang atas berarti Y plus 1 dikuadratkan jari-jarinya ya. Yang ini jari-jarinya adalah Y plus 1 kita kuadratkan dikurangi tabung yang kosong ini kan ya, yang jari-jarinya 1 ya. Berarti dikurangi dengan 1 kuadrat gitu. Dx. Berarti sama saja dengan V integral 0 sampai 5. Nah, berarti kalau ditambahkan 1 berarti jadi 6 ya. Jadi 6 atau kita cari dulu ya plus 1-nya dikuadratkan ya supaya tidak di dalam integral. Kalau kita dapatkan dulu Y plus 1 dikuadratkan berarti sama dengan kalau ditambah 1 jadi 6 ya. Berarti 6 ditambah dengan 4x min x dikuadratkan dikali dengan 6 plus 4x min x dikuadratkan. Berarti sama dengan 6 kali 6, 36. Plus 6 dikalikan dengan 4x, 24x. Ya. Kemudian 6 dikalikan dengan ini, jadi min 6x kuadrat. Kemudian 4x dikalikan dengan 6, plus 24x ya. 4x dikalikan 4x plus 16x. Berikutnya 4x dikalikan dengan x pangkat 2, min 4x pangkat 3. Oke, di sini geser. Min x dengan 6, min x kuadrat dengan 6, jadi min 6x kuadrat, min x kuadrat dengan 4x, min 4x pangkat 3, min x kuadrat dengan x kuadrat, jadi plus ya, x pangkat 4. Atau ini jadi 36 ditambah dengan 24, 24, 48 ya. 48. Oh, ini keliru lagi nih. Berapa ini? 4x dengan 4x itu 16x kuadrat ya. Ini dengan ini ya. Oke, yang 24 berarti 24 dengan 24, 48 ya. 48x. Yang x kuadratnya bentar, ini yang terakhir nih. 6 dengan saya ulang lagi sebentar ya. 6 kali 6, 36. 6 kalikan 4x berarti 24x. 6 kali ini berarti min 6x kuadrat ya. Oke, kemudian 4x dengan 6, 24x. 4x dengan 4x, min 16x kuadrat. Kemudian 4x dengan ini berarti min 4x pangkat 3. Berikutnya min x kuadrat dengan 6, 6x min x kuadrat ya. Min x kuadrat dengan 4x, jadi min 4x pangkat 3. Oke, udah ya, oke gini. Baik, jadi yang x ada 2 ya, 48. Kemudian yang x kuadrat ada min 6x kuadrat dengan min 6x kuadrat, berarti min 12. Dengan plus 6, jadi plus 4 ya. Plus 4x kuadrat. Kemudian yang pangkat 3 ada 2. Min 4 dengan min 4 jadi min 8. X pangkat 3 plus X pangkat 4. Maka kita dapatkan dari sini ya.
V berarti V integral 0 sampai 5 dari ini ya. Ini kita kuadratkan, udah dikurangi 1 nanti ya. Oke, dikurangi 1, bayangkan. Jadi ini harus dikurangi 1 nih nanti. Berarti tinggal 35 ya. 35 ditambah dengan 48X ditambah dengan 4X kuadrat dikurang 8X pangkat 3 plus X pangkat 4 dx. Oke. Berarti kalau kita dapatkan V sama dengan, nah hasil integralnya adalah apa? 35X ya. 35X plus 48X plus, sorry 48X diintegralkan ya. 48X diintegralkan jadi 24X pangkat 2 ya. X kuadrat kan ya. Kemudian ini jadi 4/3X pangkat 3 plus 4/3X pangkat 3. Yang ini jadi di pangkat 4 ya. Jadi min 2X pangkat 4. Min 2X pangkat 4. Yang ini jadi 1/5X pangkat 5 ya. Dengan batas 0 sampai 5. Berarti kita dapatkan dari sini, masukkan 5 kembali ya. V 35 dikali 5 berapa ya? 35 kali 5, 25, bawah 2, 3 kali 5, 15, 17 ya, 175. Kemudian 24 kali 25. 24 kali 25, 600 ya. 600. Ditambah dengan ini, 5 pangkat 3, 125 ya. 125 dikalikan 4, 1000. Oh, sorry. 500 ya. 500. Dibagi 3, berarti 500/3 ya. 500/3. Ini 5 pangkat 4, 625 kali 2, 1250. Ditambah dengan, ini jadi 5 pangkat 5 bagi 5 jadi 5 pangkat 4. 625 ya. 625. Sama nanti dikurangi 0 ya. Kalau masukkan 0 berarti ini 0 ya. Oke. Sehingga kita dapatkan ini berarti ini dengan ini 1225 dikurangi ini jadi min 25. Min 25 dengan jadi 150. 150 tambah dengan jadi V tinggal 150 ditambah dengan 500 per V ya. Per 3, sorry. 500/3. Oke. Ini kan dengan ini jadi tinggal min 625 ya. Min 625 dengan 600 jadi min 25. Ini kurangi 25 jadi 150 ya. Oke, sip. Oke, jadikan per 3 saja. Ini berarti 450 ya. 450/3. Nah, ini berarti 950. Jadi 950/3 dikalikan pi satuan. Oke, jadi kira-kira 950 lah ya. Kalau pi-nya diambil 3. Oke, itu kalau diputar terhadap sumbu Y sama dengan min 1. Kemudian berikutnya bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y. Nah, yang C ya, terhadap sumbu Y. Gambarnya masih yang sama. Yang C, saya gambar ulang. Kembalikan ke gambar yang A tadi ya.
Ya, dia diputar terhadap sumbu Y. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, ini kita nggak bisa gunakan metode cakram dengan mengambil delta Y di sini ya. Agak repot. Kenapa? Karena kurvanya ini nanti nih ya. Di sini kan kalau diambil terhadap sumbu Y, cakramnya, delta Y-nya apa? Delta Y-nya di sini ya. Maka berarti pengintegralan nanti dari batas Y 0 sampai Y konstan paling atas. Untuk kasus ini kita gunakan metode kulit tabung ya. Kita gunakan metode kulit tabung. Jadi tetap dengan mengambil, nah, jadi kulit tabung, kita mengambil suatu penampang yang tebalnya delta X, di sini satu delta X, pada jarak ini jaraknya ke sini X ya. Tingginya Y. Nah, diputarnya ke sini. Jadi ketika diputar ke sini, maka akan terbentuk tabung ya. Terbentuk tabung ya, bayangkan. Akan terbentuk tabung nah gini. Ini alas tabung ya. Jadi kulit tabungnya berarti nanti sama saja dengan keliling dari ini ya, lingkaran ini dikalikan dengan tingginya dikalikan dengan tebalnya ya. Jadi kita akan dapatkan volume untuk sebagian ini ya. Coba cek video saya sebelumnya ya. Itu berarti keliling itu kan 2V kali X dalam ini dikalikan dengan tingginya. Y dikalikan dengan tebalnya ya. Jadi ini baru alasnya apa lebar. Kalau dibuka ini kan jadi segi apa atau jadi balok tipis ya. Ini panjangnya 2Vx, lebarnya Y, tebalnya delta X. Sehingga nanti volumenya berarti di sini kita dapatkan sama saja dengan 2V integral X kali Y dx gitu. Nah, dalam hal ini X dari mana ya? Dari 0 sampai 5. Oke, berarti tulis ini V sama dengan 2V integral 0 sampai 5. Kita kalikan X-nya dengan Y. Nah, Y-nya yang ini tadi ya. Berarti kalau dikalikan dengan X, berarti ini jadi apa? Jadi 5X plus 4X kuadrat min X pangkat 3 dx. Hasilnya adalah 2V. Jadi 5/2 X kuadrat plus 4/3 X pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4. 0 sampai 5. Ya, berapa ini? Ya. Masukkan 5. Kalau 5 berarti ini jadi 25 kali 5, 625. 625 per 2 ya. 625 per 2. Kita pindahkan di sini ya. 625 per 2. Oke. Satu lagi tadi V sama dengan 2V dalam kurung. Berapa itu? 5/2 X kuadrat plus 4/3 X pangkat 3
min. Berapa tadi? 1/4 X pangkat 4 ya. 1/4 X pangkat 4, batasnya 0 sampai 5. Masukkan 5, 2V, 25 kali 5, 125 ya. Dibagi dengan 2, ditambah 4/3 dikali dengan, ini 125 juga ya. 125, dikurang 1/4 dikalikan dengan 5/4, 625 ya. 625. Kita jadikan per berapa ini? Per 12 ya. Ini 2pi. Kalau jadikan per 12 ini berarti kali 6 ya. 125 dikali 6 berapa itu? 750 ya. 750 per 6 ya. 125 dikali 6. Oke ya. Coba ini 0 bawah 3, 6 kali 2 tambah 3, 5, ditambah bawah 1. Oke, 750 ya. Plus ini 500 per 3 dikali 2. 1000 berarti ya, 1000 per 6 ya. 1000 per 6. Kok per 6, sorry, per 12 ya. Aduh. Per 12 ya. Keliru sebentar. Yang tadi kalau jadi per 12 kan dikali 6 ya, kayak ada benar ini. Ini 12. Ini berarti kalau ingin per 12 dikali 4 ya. Ini 500 dikali 4. 2000 ya. 2000 per 12. Oke. Dikurangi dengan ini kali 3 ya. Berarti 625 dikalikan dengan 3. 5 bawah 1, 7, 18 ya. 1875 dibagi dengan 12. Oke. Baik ya. I2P dikalikan dengan berapa ini? Lumayan ngitungnya ternyata ya. 1875, 2000 dikurangi 1875 tinggal 125 ya, 125. 125 ditambah 750. Jadi 875 ya. Per 12. Oke. Atau boleh kita sedangkan ini kan 2 per 12 per 6 ya. Jadi 875 per 6 pi satuan. Oke. Ya, jadi kita dengan menggunakan metode kulit tabung untuk yang bagian C ini ya. Oke, kalian tinggal coba cek lagi ya hitungannya ya. Untuk latihan lah ya, cek. Boleh jadi saya keliru ngitungnya, tapi ya yang penting integralnya dan konsepnya ini ya, harus sudah ini. Oke, bagian D terakhir, bagaimana kalau diputar terhadap tadi garis X sama dengan 6. Saya gambar ulang kalau gitu ininya ya. Jadi selalu harus tahu gambarnya ya, seperti apa. Nah, ini X, ini Y. Kurvanya bentuknya tadi begini. Di sini di posisi 5, di sini juga 5, ini 0. Sekarang terhadap garis X sama dengan 6. Nah, ini garis ini. Ini sekarang sebagai sumbu putarnya. Ya. Ini garis Y X sama dengan 6 ya. Garis X sama dengan 6.
Sini ya jadinya ya. Ini juga kita gunakan metode cakram juga ya. Sorry, metode apa? Kulit tabung ya. Kita gunakan metode kulit tabung. Kita ambil ini satu segmen yang tebalnya delta X. Nah, jaraknya terhadap poros. Nah, jaraknya terhadap poros itu kan ini. Berapa jaraknya? Berarti 6, 6 ya betul ya? 6 dikurangi, oke. Atau kalau ini jaraknya X, ini sembarang X jaraknya, ini X, berarti ini 6 dikurangi X ya. 6 min X, ya. 6 min X. Kan X-nya sini ya, ini pada posisi X. Ini. Nah, kalau diputar ke sini, maka kita akan punya bangun yang jari-jarinya 6 min X, ya. Dan satu lagi ada bagian ruang kosong, sejauh apa ini? Sejauh kurva ini, ya, kurva ini terhadap ini. Ya. Okay. Berarti volumenya berarti 2V integral ya, batas X-nya dari 0 sampai 5 ya. 0 sampai 5, kan ingat X dikalikan dengan, sorry bukan X. Berarti ini adalah oke, jari-jarinya kan ini ya. Nah, berarti 2V kali R, R-nya adalah 6 min X ya. 6 min X dikalikan dengan tinggi ini Y ya. Oke. Y-nya adalah, yang tadi, apa tadi? Y-nya adalah 5 plus 4X minus X kuadrat dx. Ya. Berarti sama saja dengan 2V integral 0 sampai 5. Dikalikan saja ke sini ya. Apa hasilnya? 6 dikalikan dengan 5, 30 ya. 30. 6 dikalikan dengan 4, 24X ya. 6 dikalikan dengan ini jadi min 6X kuadrat. Kemudian min X dikalikan dengan 5, berarti min 5X. Kemudian min X dikalikan dengan 4X jadi min 4X kuadrat. Saya pindah sini ya, min 4X kuadrat. Kemudian min X dikalikan dengan jadi min X pangkat 3 dx ya. Berarti V sama dengan 2V dikumpulkan dulu ya, integral 0 sampai 5, 30 tetap ya, dia sendirian, 30, 24 dengan min 5X, jadi 19 ya. Oke, min 19X, kemudian 6X kuadrat dengan 4X kuadrat, minus 10 ya, minus 10X kuadrat, terus min X pangkat 3 ya, min X pangkat 3 dx ya. Berarti 2V hasil integralnya 30X min 19 per 2X kuadrat gitu ya. Min ini jadi berapa? 10 per 3 ya. 10 per 3X pangkat 3
Ini jadi 1/4 X pangkat 4. 0 sampai 5. Sebentar, ini 24 dengan min 5, bukan min 19, tapi apa plus ya ini plus. Oke, berarti 2V 30 kali 5, 140 ya. Min ini 25 kali 19, berapa itu ya? 25 kali 19, 405, 405 bawah 4, 22 ya, 25, 475 ya, 475 per 2 ya, ini 475 per 2, minus ini 5 pangkat 3, 125, kali ini jadi 1250 per 3 berarti, sorry ini plus, ini 1/4 dari 5 pangkat 4, 625 ya, 625 dibagi dengan 4. Nanti dikurangi, kalau masukkan 0 berarti 0 ya. 2V sama juga ini kalikan apa? Jadikan per berapa? 12 ya. Jadikan per 12. Jadikan per 12. Kalau kita jadikan per 12, oke, coba kalian hitung ya. Coba kita cek ulang dulu lah ini ya. Ini siapa tahu ada kekeliruan ya. 6 kali 5, 30. 6 kali ini 24. 6 dikalikan ini adalah min 6x kuadrat ya. Min x dikalikan dengan 5, min 5x. Min x kali 4x, min 4x kuadrat. Min x kali min x kuadrat adalah, oke ini plus ya. Oke, maaf, ini berarti tandanya plus ya. Oke, nah ini jadikan per 12 ya. Coba jadikan per 12. Itu nanti kira-kira hasilnya adalah yang ini ya. Itu 1525 ya. Dibagi dengan 12. Tahu ini hasilnya berarti, ini bagi ini berarti 1525 per 6 ya. 6 pi satuan. Oke ya. Jadi sekali lagi tolong cek hitungannya ya. Yang terpenting kita sekarang harus tahu dulu bagaimana atau metode apa yang kita gunakan ya. Apakah metode cakram atau metode kulit tabung ya. Jadi harus dikenali bentuk-bentuk bentuk-bentuk daerahnya, kemudian terhadap sumbu apa dia diputar ya. Oke. Sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.